Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Farid Afrizal selaku dosen pemangku mata kuliah Usul Fiqh. Dalam kesempatan ini saya Muhammad Nawawi akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan kaidah am, khos, kemudian mutlak, muqayyad, serta mujmal dan mubayyan. Pertama akan menjelaskan tentang am dan khos. Am itu secara bahasa adalah umum, kemudian khos itu secara bahasa adalah tertentu. Artinya am ini maksudnya adalah menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang definisinya itu memiliki satu makna yang berlaku. Artinya satu makna yang berlaku cuman untuk objek yang banyak. Sedangkan khos itu ada makna lafadznya yang sudah tertentu, tidak bisa dua atau tiga seperti itu. Contohnya adalah pada di sini macam am itu ada tiga, ada al-istighraqi, kemudian majmu'i, dan ada badali. Al-istighraqi artinya itu menghabiskan, artinya habis seluruh makna dari kata tersebut. Contohnya innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, artinya semua manusia tanpa terkecuali atau hayawanun natik itu secara umum itu pasti dalam kerugian, nanti ditaksis dengan illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua al-majmu'i, artinya secara keseluruhan. Contohnya wa ja'alna laila libasa, Allah menjadikan malam. Maksudnya malam di sini adalah bukan habis maghrib atau habis isya, tetapi secara keseluruhan dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, seperti itu. Kemudian ada al-badali. Al-badali contohnya adalah pada Al-Baqarah ayat 196 yang berkaitan dengan membaca hukum membayar diat, atau misalnya ketika orang itu tidak bisa menunaikan beberapa rukun haji, maka dia boleh membayar fidyah, puasa, atau sedekah. Perbedaan antara am dan khos itu tentu pada makna yang sudah tertentu, itu artinya adalah khos. Kemudian makna yang umum itu artinya adalah am. Contohnya khos itu tadi innal insana lafi khusrin, kemudian an-nisa innal ladzina yakuluna amwalal yatama. Jadi kalau misalnya khos itu ya al-insan secara keseluruhan. Kalau yang am itu al-insan secara keseluruhan. Kemudian yang khos itu adalah innal ladzina yakuluna amwalal yatama, orang-orang yang memakan anak yatim. Artinya di sini alladzina di sini sudah ditaksis dengan menggunakan alladzina yakuluna amwalal yatama, orang-orang yang memakan anak yatim. Selanjutnya kaidah mutlak dan muqayyad. Mutlak artinya general, kemudian muqayyad artinya sudah terikat, atau makna hakikat lafaz tersebut sudah dibatasi oleh sifat-sifat tertentu. Pembagian mutlak dan muqayyad itu ada 4, ada sebab dan hukumnya sama, kemudian sebab sama namun hukum berbeda, sebab berbeda namun hukum sama, sebab dan hukum berbeda. Sebab dan hukum yang sama, ketika ada ayat memiliki sebab dan hukum yang sama, maka otomatis lafaz yang muqayyad itu menjadi patokan, artinya lafaz yang mutlak ditarik ke hukum yang muqayyad. Ketika sebab sama namun hukum berbeda, maka otomatis ada dua hukum yang berbeda. Ya, kemudian yang ketiga sebab berbeda namun hukum yang sama. Ya, di sini ada perbedaan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i itu membawa mutlak ke muqayyad, kemudian Imam Hanafi dan Imam Maliki itu tetap membedakan antara hukum ayat mutlak dan muqayyad. Ketika sebab dan hukumnya berbeda, jelas ini adalah hukum yang berbeda pula. Contohnya adalah waqimus sholata wa atuz zakah. Hukum mendirikan sholat itu secara mutlak, artinya sholat secara umum. Kemudian atuz zakah, menunaikan zakat ketika sudah mencapai nisab. Kemudian warka'u ma'rokin, ini adalah perintah untuk selalu taat beserta dengan orang-orang yang taat. Kemudian muqayyad contohnya hurimat 'alaikum ummahatukum pada An-Nisa ayat 23. Artinya di sini sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang haram dinikahi secara mutlak. Haram dinikahi dengan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan, yang sudah ada dalam ayat tersebut. Mujmal dan mubayyan. Mujmal artinya secara global, mubayyan artinya sudah jelas. Di sini contohnya adalah pada ayat Al-Baqarah 43 dan contoh Al-Isra ayat 78. Waqimus shalah, ini artinya mujmal, secara global semua sholat, pagi, siang, sholat atau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh,
semuanya itu wajib. Kemudian yang mubayyan contohnya adalah aqimus sholat liduluki syamsi ila ghusaqil lail. Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari, artinya sholat zuhur sampai ila ghusaqil lail, sampai munculnya malam, artinya sholat maghrib, wa qur'an fajr, dan sholat subuh. Artinya dalam Al-Isra 78 ini hanya tertentu pada 3 waktu sholat saja. Secara umum bahwa kaidah am dan khos itu sangat luas dan memberikan makna yang sangat luas atau sempitnya sebuah cakupan lafadz, sehingga tidak tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan atau menggunakan ayat. Tentu ini menjadi penting karena berkaitan dengan hukum yang proporsional tergantung dari ayat tersebut dipahami seperti itu. Sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih Pak Dr. Farid Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.